Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natandra dengan NIM 202055 Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan analitis dalam SIG, di mana merupakan tugas dari mata kuliah analisis dan pemodelan spasial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ermin Eskom Enkom. Untuk pembahasan pertama di sini adalah pemodelan analitis. Pengertian dari pemodelan analitis adalah proses penggunaan algoritma matematika dan teknik analisis data untuk mengekstrak pengetahuan dari data dan membangun model yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Pemodelan analitis sering digunakan untuk dunia bisnis dan industri, di mana membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti dalam mengidentifikasi tren pasar, memprediksi permintaan konsumen, dan mengoptimalkan operasi bisnis. Kemudian di sini ada klarifikasi pemodelan proses model. Yang pertama adalah model analog alami, yaitu model yang menggunakan peristiwa aktual atau objek dunia nyata sebagai dasar untuk konstruksi model. Yang kedua ada model konseptual, yaitu model yang dinyatakan dalam bentuk verbal atau grafis dan untuk menjelaskan dalam kata-kata atau gambar interaksi kuantitatif dan kualitatif antara fitur dunia nyata. Yang ketiga adalah model matematika, yaitu model yang menggunakan berbagai teknik termasuk metode deterministik, stokastik, dan optimasi. Pembahasan kedua yaitu proses pemodelan fisik dan lingkungan. Proses pemodelan fisik dan lingkungan merupakan proses pemodelan yang paling banyak diimplementasikan menggunakan perangkat sistem perangkat lunak. Menurut Edward DDK 2006, mendeskripsikan 3 contoh pemodelan fisik dan lingkungan, yaitu pemodelan perhitungan gas buang atau emisi, yang kedua pemodelan kebakaran hutan, dan penurunan variabel penentuan daerah aliran sebagai yang ketiga adalah penurunan variabel penentuan daerah aliran sungai menggunakan data digital elevation model atau DEM. Pembahasan berikutnya adalah proses pemodelan lingkungan dan manusia. Proses pemodelan lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut, yaitu identifikasi masalah, di mana menentukan masalah lingkungan yang ingin diselesaikan. Kemudian mengumpulkan data. Di sini kita mengumpulkan data tentang lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan tersebut. Kemudian pemilihan model, yaitu memilih model matematika yang tepat untuk memodelkan lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian validasi model, yaitu memeriksa apakah model tersebut dapat memprediksi hasil yang akurat. Lalu penggunaan model, yaitu menggunakan model untuk memprediksi dampak perubahan lingkungan dan membuat keputusan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Terdapat 2 model utama dalam pemodelan perilaku manusia, yaitu model interaksi spasial, di mana model yang digunakan untuk memahami dan memprediksi lokasi suatu aktivitas dan pergerakan material orang maupun informasi. Kemudian model gravitasi, yaitu model yang digunakan untuk peluruhan jarak yang bersumber dari hukum gravitasi Newton untuk menghitung interaksi relatif antara dua tujuan atau kota yang berbeda. Materi berikutnya itu proses pemodelan pengambilan keputusan. Pemodelan pengambilan keputusan yang dideskripsikan oleh Edward DDK 2006 adalah teknik multi-create evaluation atau MCE, yang pada dasarnya merupakan sebuah teknik tambahan untuk menggantikan teknik overlay peta yang mungkin digunakan. Teknik MCE ini merupakan sebuah teknik mengkombinasikan data spasial menurut kepentingannya untuk menyusun suatu keputusan. Selanjutnya yaitu menurut Edward DDK 2006 terdapat 4 tahapan untuk mengimplementasikan MCA, khususnya menggunakan data raster, yaitu tahapan pemilihan kriteria, lalu standarisasi nilai masing-masing kriteria, mengalokasikan bobot masing-masing kriteria, dan mengaplikasikan algoritma MCA. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.